Shalom. Apa kabar hari ini? Baik, hari ini tema kita adalah Ananias dan Safira memberi tanpa ketulusan. Jadi ini minggu ketiga tentang memberi. Di dalam satu rangkaian khotbah kita tentang membentuk formasi spiritual. Minggu pertama kita sudah melihat bagaimana maksud dan tujuan memberi. Minggu kemarin kita juga sudah diingatkan mengapa kita memberi. Apa yang kita berikan itu dari Tuhan. Nah, hari ini kita ada satu kesaksian hidup bagaimana orang yang memberi kepada Tuhan. Ini satu keluarga, satu pasangan, Ananias dan Safira. Di dalam konteks pembacaan kita tadi, pada akhirnya mereka mati. Nah, Bapak Saudara, saya nggak tahu apa yang Bapak Saudara pikirkan ketika membaca tadi. Ya, mereka memberi. Jadi ceritanya sekilas Ananias dan Safira mereka punya sebidang tanah, nggak tahu berapa hektar, ya. Mereka jual. Setelah mereka jual, mereka bawa uang hasil penjualannya dipersembahkan kepada Tuhan di depan rasul-rasul. Kebetulan yang menerima pada waktu itu adalah Petrus. Nah, Petrus tanya, segitukah harga penjualan dari tanahmu? Ananias bilang, ya demikian. Kemudian Petrus bilang apa? Akhir dari perkataan Petrus dia bilang, mengapa engkau mencobai Tuhan? Setelah itu langsung mati. Setelah itu datang Safira, ditanya lagi, apakah memang demikian hasil penjualan tanahmu? Safira bilang, iya. Petrus bilang apa tadi? Mengapa engkau sekongkol bersepakat dengan suamimu untuk apa? Mencobai Tuhan. Akhirnya mati. Bapak Saudara, yang salah mana ini? Yang salah siapa ini? Ananias, Safira, Petrus, atau Tuhan? Yang salah siapa ini? Halo? Siapa yang salah? Ananias dan Safira? Kenapa? Dua-duanya salah. Suami istri salah, Ananias, Safira. Terus Petrus salah enggak? Enggak salah ya? Tuhan salah enggak? Enggak salah ya? Apakah Petrus sama Tuhan tuh nggak terlalu kejam? Masa hanya karena membohongi, hanya nahan sedikit, nggak semuanya dikasih kok bisa langsung mati? Tuhan ini kok rasanya terlalu kejam deh. Masa semua yang dijual harus dipersembahkan kepada Tuhan? Nggak salahkah Tuhan ini? Nggak terlalu kejam nggak Tuhan itu? Nggak ya? Jadi kalau Tuhan minta semua apa yang kita jual, kalau Ananias dan Safira, apa yang mereka jual, Tuhan minta semua, berarti Tuhan tidak kejam ya? Enggak ya? Tuhan ambil semua enggak kejam ya? Oh, Tuhan uji. Ikhlas atau enggak? Oke. Tapi memang mengerikan ya, kehidupan di zaman Ananias dan Safira, betul ya? Hasil persembahan penjualan mereka, kalau kemarin Ibu Vivi cerita ada tanah yang mau diganti untung, gitu ya, sekian, mungkin 100 meter sekian, dapat berapa Bu Vivi? 40 ya. Ya anggaplah misalnya dapat 50 juta ya. Oh 40 aja ya. Nah setelah dia jual 40 juta, dia datang kepada Tuhan, dia persembahkan 30 juta. Banyak nggak? Banyak ya? Banyak, 10 juta dia tahan. Tapi dengan 30 juta yang dia persembahkan seperti Ananias dan Safira, apa yang terjadi? Ternyata mereka masih
mati. Bukan temannya ibu ya. Kejam enggak Tuhan itu? Enggak kejam ya Bu Sonta. Kebetulan tanah di mana? Di Medan, gitu dijual. Setelah dijual 100 juta. Woi, besar. Enggak usah lah 100 juta, 30 juta ya. 30 juta, 20 juta ibu persembahkan kepada Tuhan. 20 sudah banyak ya, lebih besar kan? Biasanya kalau kita jual misalnya tanah 30 juta, untuk Tuhan berapa? Kira-kira? Halo? Oh 10%. Oke. 10%. Tetapi kenapa Ananias dan Safira ini, kalau 10% kan ya berarti cuman ya 3 juta ya. Ananias dan Safira ini kok diminta sepenuhnya? Kalau 10% itu hanya sedikit Bu. Ini sebagian sedikit yang mereka tahan, tapi kemudian mati. Coba lihat, kejam enggak Tuhan itu? Enggak ya. Tetap tidak ya. Tetap tidak ya. Bapak Saudara, tanpa sadar kita benar tidak mengakui kekejaman Tuhan, tetapi kita bersikap seperti orang ketiga yang menerima talenta dari Tuhan. Ingat perumpamaan tentang talenta? Nanti sebentar kita akan lihat. Yang satu dikasih 5 talenta, yang kedua dikasih 3 talenta, yang terakhir dikasih 2 talenta, yang terakhir dikasih 1 talenta. 5 dan 2 talenta mereka kembangkan. Dapat hasil, Tuhan bilang apa? Engkau hambaku yang baik dan setia, ikutlah berbahagia denganku, gitu ya. Sedangkan yang 1 talenta yang diberikan dia tidak kelola. Setelah datang sang pemilik harta, dia kembalikan 1 talenta. Yang terjadi adalah apa? Yang 1 talenta ini yang dia tidak kembangkan, dia kembalikan modalnya toh mendapat hukuman. Coba lihat, kejam lah Tuhan itu. Tetap enggak kejam ya. Tetap enggak kejam. Oke, mari kita lihat apa sebenarnya permasalahan dari Ananias dan Safira ini. Apakah konteks yang dialami oleh Ananias Safira saat ini masih berlaku bagi kita sampai sekarang? Jadi kalau kita jual, kita harus serahkan semua. Apakah memang demikian? Kalau demikian, wah hati-hati, kita semua ini bisa mati loh. Benar. Nah, mari kita lihat bersama. Ini ada beberapa konteks latar belakang dari kitab Kisah Para Rasul. Ya. Nah, kitab Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Dr. Lukas ya. Dan ini mencatat 30 tahun permulaan perkembangan gereja. Ya. Jadi ini gereja baru mulai. Nah, Lukas dia menelusuri penyebaran Injil mulai dari Yerusalem sampai ke Roma. Dan di dalam kitab Kisah Para Rasul ada 32 negara disebutkan, 54 kota, 9 pulau, 95 orang yang berbeda-beda jabatan mereka, gelar mereka disebutkan dengan tepat. Dan Lukas melukiskan makna beberapa pengalaman dan peristiwa dalam tahun-tahun permulaan gereja. Salah satunya peristiwa Ananias dan Safira. Ada maknanya Bapak Saudara. Yang berikutnya, kitab Kisah Para Rasul ini Bapak Saudara, dia berada pada masa peralihan perkembangan kekristenan. Setelah Yesus bangkit, dia menampakkan diri naik ke sorga. Para murid apa? Menantikan dan dipenuhi Roh Kudus dan memulai kehidupan beragama yang baru. Jadi Bapak Saudara, kehidupan Ananias dan Safira ini itu berada pada masa transisi. Masa transisi maksudnya gimana? Jadi ingat, ketika Tuhan Yesus mati, murid-murid mengalami apa? Kegoncangan iman. Mereka sepertinya putus harapan.
2 minggu depan kita akan merayakan kematian Tuhan Yesus, Jumat Agung dan kemudian Paskah. Ketika Tuhan Yesus mati, mereka merasa kayaknya iman dan harapan mereka itu sia-sia. Makanya ingat, setelah Yesus mati, para murid kembali kepada profesi mereka yang lama. Padahal mereka sudah kurang lebih 3 tahun bersama dengan Yesus, dimuridkan oleh Yesus, diajar, dibimbing oleh Yesus, bahkan mengalami mujizat-mujizat bersama dengan Yesus, melihat kuasa ilahi di dalam dan bersama Yesus. Tetapi ketika Yesus mati, mereka down. Ternyata harapan mereka sia-sia. Tetapi ketika Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada mereka, semangat mereka bangkit kembali, harapan mereka bangkit kembali. Ternyata benar apa yang Yesus katakan itu benar, Dia adalah Tuhan. Setelah itu kemudian Yesus naik ke sorga. Nah, di sini muncul lagi pertanyaan bagi mereka setelah Yesus meninggalkan mereka. Ingat di dalam Yohanes pasal 16, pasal 14, Yesus bilang apa? Jangan kamu khawatir, jangan gentar, jangan takut. Aku pergi kepada Bapa di sorga. Untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Dan aku akan mengutus Roh Kudus untukmu. Nah, jadi pada masa itu mereka kemudian dipenuhi lagi masih dengan tanda tanya. Tetapi saya percaya setelah mereka melihat kebangkitan, kenaikan Yesus, harapan mereka semakin besar. Walaupun masih ada pertanyaan, benar enggak? Tetapi ternyata apa yang mereka lakukan? Mereka bertekun menanti kedatangan Roh Kudus di Yerusalem. Menanti kapan datangnya. Dan hari Pentakosta tiba. Setelah Yesus naik ke sorga, turunlah Roh Kudus. Ketika Roh Kudus turun, mereka dipenuhi dengan tanda-tanda ajaib. Roh Kudus memenuhi kehidupan mereka. Mereka mengalami situasi yang berbeda sama sekali. Kehidupan yang baru. Nah, setelah mereka mendapatkan Roh Kudus, kehidupan mereka mengalami perubahan. Tetapi ingat, di dalam pembacaan kita, saya akan perlihatkan Bapak Saudara beberapa bagian ya. Mereka mengalami kehidupan beragama yang baru. Seperti apa kehidupan beragama mereka yang baru itu? Pasal yang kedua ini. Mereka apa? Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dalam apa lagi? Persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan mujizat dan tanda-tanda. Ini kehidupan mereka yang baru ketika Roh Kudus memenuhi mereka. Dan apalagi semua orang yang telah menjadi percaya, mereka tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Bapak Saudara, pada waktu itu ingat, komunitas mereka masih sangat kecil. Dan mereka masih dianggap sebagai apa? Sebagai buronan, sebagai penjahat yang mencuri mayat Yesus dari kuburan. Mereka masih berhadapan dengan para ahli-ahli Taurat, tua-tua agama, mahkamah agama, bahkan pemerintah Romawi pada saat itu. Komunitas mereka masih sangat kecil. Selanjutnya apa yang mereka lakukan dalam kehidupan beragama yang baru? Mereka bertekun dengan sehati, berkumpul tiap-tiap hari dalam rumah ibadah, dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Saudara, jangan terpengaruh dengan dua bagian ini. Ya, mereka disukai semua orang. Semua orang. Benar mereka disukai semua orang? Benar. Tapi buktinya masih banyak orang yang kejar-kejar mereka untuk dibunuh. Hah? Bapak Saudara, sifat mereka disukai oleh semua orang. Tetapi ada orang-orang yang iri hati. Orang-orang yang dengki, yang tidak senang melihat kebaikan orang.
Bapak Saudara, bersyukur kita kalau kita tidak disenangi karena kita baik. Ya, jangan sampai kita tidak disenangi karena kita tidak baik. Kalau kita tidak disenangi karena kita baik, berarti dia sirik dengan kita. Ya. Ada orang bilang, anak Buddha bilang itu iri hati sirik itu tanda tak mampu, gitu ya. Karena dia tidak mampu berbuat baik sama dengan orang yang berbuat baik, malah dia mulai cari-cari cara untuk melakukan tindakan yang tidak benar. Ya. Nah, jadi ini Bapak Saudara, mereka disukai semua orang bukan berarti semua orang menerima mereka. Sifat-sifat yang mereka lakukan itu sangat luar biasa. Itu sangat baik, tentu dapat diterima oleh semua orang. Orang-orang yang tidak menerima mereka adalah orang-orang yang iri hati. Tentunya dikerjai oleh si jahat tadi. Dan ingat ini, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini menjadi kekuatan bagi kita semua Bapak Saudara. Pertambahan orang Kristen bukan karena kuat dan hebatnya kita, tapi karena apa? Karena Tuhan, bukan karena kita. Bagaimanapun hebatnya, rajinnya kita, mau tunggang balik kita, pergi sama orang, memberitakan Injil, mengajak dia untuk datang, tapi kalau Tuhan tidak panggil dia, itu tidak akan mungkin. Maka bagian kita apa? Berdoa dan lakukan bagian kita. Itu bagian kita. Jangan sampai kita melakukan berbagai aktivitas yang terkadang memanipulasi orang supaya mereka datang beribadah. Jangan sampai. Makanya sampai sekarang minta maaf, saya tidak membuat brosur ya. Ada berapa minta buat brosur Pak, undang supaya datang, enggak. Ya. Bapak Ibu Saudara lah, kita lah brosur hidup ya. Dan kita terus berdoa supaya Tuhan tolong ya. Bulan depan ya doakan agar supaya kita akan berbicara tentang kesaksian. Salah satu fondasi dalam kehidupan spiritual kita, bagaimana bersaksi. Agar supaya kita pergi bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita tentang kebaikan Tuhan ya. Jadi jangan berdoa supaya Tuhan kirimkan orang-orang untuk mengisi bangku kosong, enggak. Kita berdoa supaya Tuhan tolong kita, beri kita semangat, keberanian untuk pergi memberitakan kabar baik. Dan Tuhan menyertai kita supaya setiap kata-kata kita itu diurapi oleh Roh Kudus sehingga orang boleh diselamatkan dan mereka kita bawa datang ke tempat ini ya, untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan minta Tuhan tolong kursi masih banyak yang kosong, kirimlah orang-orang, jangan ya. Tugas kita untuk pergi membawa mereka datang ya. Oke. Nah Bapak Saudara, saya simpulkan di dalam kehidupan beragama yang baru ini Bapak Saudara. Yang pertama, mereka bertekun dalam persekutuan, dalam doa dan persekutuan. Mereka berkumpul memecahkan roti dan berdoa, mengadakan banyak mujizat dan tanda. Mereka tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Mereka menjual harta miliknya, membagi-bagikannya sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi ingat Bapak Saudara, konteks mereka pada waktu itu dalam komunitas yang kecil, mereka itu sepertinya terjepit. Ya, karena mereka menjadi tanda kutip musuh dari mahkamah agama, dari pemerintah Romawi pada waktu itu. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau kita lihat setelah itu masa penganiayaan, mereka dikejar-kejar untuk dibunuh. Bapak Saudara pasti ingat martir yang terbunuh pada waktu itu siapa? Stefanus yang dirajam. Itu setelah bagian ini, setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus mulai bertambah, Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang diselamatkan. Para rasul kemudian mengangkat tua-tua, mengangkat diaken-diaken, salah satunya Stefanus yang diangkat. Dia dengan sukacita, dengan berani menyampaikan kebenaran, tapi kemudian dia mati, dilempar oleh orang yang iri hati tadi, yang dengki tadi. Jadi itu konteksnya Bapak Saudara.
kehidupan Ananias dan Safira. Jadi orang-orang yang percaya Yesus pada waktu itu melakukan bagian ini. Mereka tidak menganggap milik mereka adalah milik mereka sendiri, bukan. Dan lihat ini, harta yang mereka jual itu dibagi-bagi sesuai dengan keperluan. Jadi mana yang membutuhkan, seberapa yang dia butuhkan dibagi kepada dia seperti itu. Jadi tidak ada untuk diri mereka sendiri. Ya. Dan saya pikir wajar ya dengan situasi ya, kalau kita bayangkan peperangan, kita kan nggak bisa anu lagi dengan harta kita. Siapa yang mengurus harta lagi? Ada yang mengurus harta ketika masa peperangan begitu? Wah, yang kita pikirkan pertama apa? Nyawa, keselamatan. Ya kurang lebih seperti itu keadaan mereka. Jadi harta itu dijual, dibagi-bagi sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena ada yang kehilangan harta, nggak bisa apa-apa lagi, nggak punya rumah, makan minum nggak punya. Jadi saudara-saudara seiman inilah yang kemudian membantu mereka. Apa yang mereka miliki mereka jual supaya orang yang berkekurangan dicukupkan. Jadi Ananias dan Safira ada di dalam situasi ini, Bapak Saudara. Dia juga merasakan dan menikmati harta teman mereka yang mereka jual dan bagi-bagikan kepada mereka. Dan Ananias Safira juga punya harta mereka jual supaya mengalami hal yang sama. Tetapi ternyata Ananias dan Safira ketika mereka jual, mereka menahan sebagian. Nah, itu ya. Nah, jadi kita bisa lihat. Jadi bukan kemudian kita sekarang dalam situasi seperti ini kita jual harta kita kemudian diberikan. Tidak. Tapi kalau ada yang seperti itu yang memang dalam tuntunan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, silakan lakukan. Tuhan pasti berkati, ya. Karena sampai sekarang ada yang seperti itu, meninggalkan, menjual harta benda dan diserahkan semuanya untuk pelayanan. Itu tidak masalah. Yang penting di dalam tuntunan Tuhan. Ya, itu paling penting. Oke. Lanjut lagi, kehidupan beragama mereka bertekun sehati, berkumpul tiap hari dalam bait Allah, memecahkan roti di rumah secara bergilir, makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati mereka memuji Tuhan. Mereka disukai semua orang, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang diselamatkan. Jadi ini ya, bagian ini. Ya, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing bergiliran, makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati mereka memuji Tuhan. Kenapa? Karena yang sudah tidak punya apa-apa, ternyata mereka punya orang lain, punya saudara yang memperhatikan mereka, tercukupkan. Dan mereka yang memiliki sesuatu bersukacita. Kenapa? Karena mereka bisa berbagi kepada yang membutuhkan, sama-sama sukacita. Itulah situasi di mana Ananias dan Safira berada pada waktu itu. Sehingga boleh bayangkan Bapak Saudara, ya, Ningsi semua harta benda yang dia jual dia bagi kepada persekutuan kita. Si Adri ya punya gaji lebih besar dari Ningsi. Dia dapat gaji atau dapat harta yang dia jual, sebagian dia kasih, sebagian dia tahan untuk dirinya. Kira-kira Ningsi rasanya gimana sama Adri? Senang gak sama dia? Hah? Jangan kau takut sama dia. Nah, tetap senang ketika engkau melihat orang lain yang kemudian ada di dalam satu komunitasmu. Kita sudah sepakat, milik kita milik bersama. Punya saya sudah berikan, kita nikmati bersama. Punya dia, sebagian dia berikan, sebagian dia makan pelan-pelan di belakang sana. Senang gak kita? Hah? Gimana Sinta? Seneng gak? Mau gak punya orang seperti itu dalam kumpulan kita? Kalau kita aja gak mau, bagaimana dengan Tuhan? Makanya Bapak Saudara, Tuhan menghukum mereka. Bukan Tuhan marah karena sedikit yang mereka berikan. Bukan. Karena apa? Ketidakbenaran mereka hidup di dalam komunitas itu. Mereka hanya ingin menikmati yang baik, tapi tidak mau memberikan yang baik kepada orang lain. Kasar kata, mereka ingin menikmati yang baik dari Tuhan, tapi tidak mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Itu konteksnya Bapak Saudara. Nah, untuk itu Bapak Saudara,
Bagian yang pertama, hal yang paling penting, sebagaimana juga saya sudah sempat sampaikan beberapa waktu yang lalu, pentingnya perubahan hidup. Ya, mulai dari mana? Perubahan dari hati pikiran. Ya, ingat Roma pasal 12. Ya, perubahan hidup. Persembahan yang benar adalah persembahan yang berkenan di hadapan Allah. Tuhan bilang apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Allah. Makanya di ayat 2 pasal 12 kitab Roma dia bilang apa? Untuk itu berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya engkau tahu mana yang baik, mana yang berkenan di hadapan Allah. Kita harus memiliki perubahan kalau kita mau menikmati berkat, berbeda seperti Ananias dan Safira. Mereka, Ananias dan Safira, mereka masuk dalam kehidupan beragama yang baru tanpa melepaskan kehidupan yang lama. Ya. Makanya kalau kita baca di ayat yang kita tadi bilang, yang kita baca tadi di situ, hatimu masih dikuasai oleh apa? Iblis. Percaya Tuhan tapi hati mereka masih mendua. Maka Bapak Saudara, orang yang mendua hati itu tidak akan tenang dalam kehidupannya. Dan gara-gara mendua hati inilah muncul apa? Ketidaktulusan. Mendua hati pasti nggak akan tulus, ya, nggak akan tulus. Makanya ayat 3 Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Coba lihat. Ya. Ananias hatinya dikuasai oleh iblis. Ini. Percaya Yesus tetapi hati masih dikuasai iblis. Bisa enggak itu, Saudara? Hah? Dia sudah percaya, ada dalam komunitas, tapi hatinya masih dikuasai iblis. Dia sudah rajin ke gereja, tapi hatinya masih dikuasai iblis. Bisa enggak itu? Hah? Bisa. Bisa. Ingat, dalam pelayanan Tuhan Yesus aja, dia ke bait Allah, ada orang yang kerasukan, iblis ada di dalam dirinya, roh jahat ada di dalam dirinya, tetapi rajin beribadah, rajin ke bait Allah. Ya, hati-hati ya, lihat kiri kanan. Wih, Ningsi berani langsung lihat sebelah. Kenapa Ningsi? Jangan-jangan kita rajin ibadah, percaya Yesus, tetapi masih seperti Ananias Safira, masih dirasuki iblis. Wow, ngeri. Ya, ngeri. Bapak Saudara, jangan khawatir. Ya, ini introspeksi bukan untuk Bapak Ibu Saudara saja, tapi untuk saya juga. Jangan-jangan saya di depan ini berkhotbah dengan semangat memberikan pengajaran, tetapi ternyata saya enggak lah ya. Masih dirasuk iblis. Ya. Introspeksi bagi kita semua. Jangan berkata pendeta, hamba Tuhan itu kebal. Jangan, ya. Semua kita hati-hati. Makanya kita perlu introspeksi diri. Harus senantiasa mengecek diri kita, benar enggak kita sudah mengalami perubahan hidup. Ya. Jangan sampai kita sudah aktif beribadah, udah lama Kristen, bahkan melayani, tetapi kita masih dirasuki oleh iblis, membuat kita bukan mengikut Tuhan. Hanya labelnya saja orang Kristen, tapi kita bukan pengikut Yesus. Itu sangat berbahaya. Matius pasal 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Untuk itu Bapak Saudara, ambil keputusan untuk mencintai Yesus, bukan mencintai pemberiannya. Kita terjebak dengan kuasa
tipu daya, intimidasi jahat. Kenapa? Karena terkadang karena ini pemberian Tuhan. Seringkali kita dijebak oleh iblis dengan pemberian. Ada orang ketika dia tidak punya apa-apa, setia banget dia dengan Tuhan. Ya, rasa-rasanya segala-galanya yang dia punya, dia mau berikan untuk Tuhan. Kenapa? Karena dia nggak punya apa-apa, gitu ya. Setelah dia punya banyak hal, dia kemudian meninggalkan Tuhan. Ya. Padahal dulu waktu dia nggak punya apa-apa, segala yang ada padanya ingin dia berikan kepada Tuhan. Setelah dia punya apa-apa, apa yang ada padanya dia nggak mau berikan kepada Tuhan. Yang dia mau berikan kepada Tuhan apa? Yang punya orang lain. Yang ada pada dia nggak mau beri untuk Tuhan. Bapak saudara, jangan kita mencintai pemberian, cintai Yesus. Kalau kita cinta Yesus, percayalah, tidak ada yang akan kurang dalam hidupmu. Karena Yesus sanggup memberikan yang terbaik untukmu. Tapi kalau engkau hanya mencintai pemberiannya, ketika itu hilang, engkau akan kecewa dengan sang pemberinya. Ini yang terkadang dipakai oleh iblis untuk menipu kita, orang-orang percaya. Sehingga banyak orang yang dalam perjalanan imannya kecewa dengan Tuhan. Kenapa? Karena salah ikut. Mereka ikut Yesus bukan karena Yesus yang menyelamatkan, tetapi mereka ikut karena pemberian Yesus yang luar biasa. Mereka melihat Yesus melakukan banyak mujizat, 5.000 orang makan kenyang, banyak sisa, cuma berdoa langsung turun makanan, makan gratis. Itu yang mereka cari, makan gratis. Tetapi ketika dapat masalah, musibah, mulai mempersalahkan Tuhan. Oh, itu kekeliruan Bapak Saudara. Ya. Ingatlah 1 Timotius 6 ayat 10. Akar segala kejahatan ialah, kita baca bersama. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bapak Saudara, uang bisa datang dan pergi. Kalau kita mencintai uang, ketika banyak uang, kita senang banget, ya. Muka kita itu langsung bentuk love, gitu ya. Seneng gitu ya. Tetapi ketika uang pergi, kita langsung berduka cita. Muka kita langsung panjang kayak pepaya. Gitu ya. Kenapa? Yang kita cintai sudah pergi. Kalau kita cinta uang. Tetapi kalau kita cinta Tuhan Yesus, ketika kita dapat uang, kita bersyukur, Tuhan, terima kasih untuk pemberian-Mu. Ketika uang pergi, Tuhan, terima kasih kepercayaan yang Engkau sudah berikan kepada saya. Kita nggak akan kecewa ketika uang pergi. Ya, kita nggak akan kecewa. Kalau engkau hanya bersuka cita karena banyak uang, engkau sangat rugi. Ya, sangat rugi. Engkau orang yang lemah, engkau orang yang lembek. Tetapi kalau engkau bisa bersuka cita, ada atau tidak ada uang, engkau adalah orang yang kuat. Ya, engkau adalah orang yang hebat. Ya, engkau adalah orang yang punya andalan yang baik. Karena kita tahu ternyata andalan kita bukan uang. Makanya firman Tuhan ingatkan kita, jangan engkau kumpulkan harta di dunia, ngengat dan karak bisa merusaknya, pencuri bisa membobolnya. Banyak orang yang saya dapati kecewa, bahkan stres gara-gara uang hilang, habis, bangkrut. Tapi kalau kita mendengar kesaksian beberapa anak Tuhan, mereka pernah bangkrut, tetapi mereka tetap hidup dalam sukacita, dan Tuhan bangkitkan lagi mereka kembali. Oh, itu sukacita yang luar biasa. Apa artinya engkau banyak uang, tapi setelah itu hilang uang, engkau hidup stres. Lihat itu bos ya, dulu bos naik mobil mewah, sekarang jalannya udah enggak karu-karuan. Aduh, kasihannya. Sudah jalan ke sana mondar mandir,
Kita nggak tahu ya sekarang ya, akibat pemilu ini ya. Ya, yang beberapa calon yang nggak jadi nggak tahu ya. Kita doakan supaya nggak ada yang stres ya. Kasihan, jangan sampai ada ya, kenalan kita karena ikut caleg ini habis berapa juta, kemudian stres, kasihan. Makanya ada beberapa calon yang sempat ketemu dengan saya, mereka datang ke gereja, nasihat saya itu, ya, lakukan yang terbaik. Kalau memang Tuhan percayakan, maju. Tapi kalau tidak, jangan. Dan kamu harus tahu resikonya seperti apa. Saya belum ketemu dengan mereka, jadi atau enggak sekarang saya nggak tahu. Belum pernah datang lagi mereka. Tapi doa saya seperti itu. Oke, yang kedua, apa yang menyebabkan ketidaktulusan? Lupa diri menyebabkan ketidaktulusan. Dari mana kita tahu bahwa mereka itu lupa diri? Ayat yang keempat, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Bingung dah ya? Ternyata Bapak Saudara ingat, apa yang ada pada kita yang belum kita keluarkan benar itu adalah kepunyaan kita. Dan bahkan setelah kita jual, hasilnya harta yang kita keluarkan itu tetap ada dalam kuasa kita. Loh kok bisa? Nah, kita lihat bersama bagian ini. Bukankah kalau kita sudah kasih bukan milik kita lagi? Benar, bukan milik kita. Tetapi ternyata itu ada dalam kuasa kita. Perbedaannya di mana? Mari kita lihat. Pertama, ingat ini Bapak Saudara. Harta yang ada pada kita merupakan milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk dikelola. Dan kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Jadi apapun yang ada pada Anda, kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan nanti. Yang masih ada, yang sudah tidak ada, kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ingat ya? Jadi walaupun sudah kita beri, ternyata itu tetap diperhitungkan kepada kita yang memberi. Kita akan pertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Tuhan, ini yang ada pada saya, ini yang saya sudah beri. Nah gitu ya, makanya Tuhan marah kepada mereka. Karena dalam kekuasaan mereka, mereka memanipulasi, menipu. Nah ini yang saya bilang di awal tadi, perumpamaan tentang talenta di dalam Matius pasal 25. Kerajaan sorga itu sama seperti apa kita baca? Seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ini hartanya. Yang seorang diberi berapa? 5 talenta. Yang seorang 2 dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Ya, jadi ingat, masing-masing kita diberikan menurut kesanggupan. Jangan kalian lihat, Bapak Saudara lihat ini 1, 5 dan 2 itu sedikit. Kita minggu lalu sudah belajar. 1 talenta berapa kilo? 1 talenta berapa kilo? No, minggu lalu sudah capek. Seminggu lalu, 2 minggu lalu juga sudah mati-matian kita kali-kalian ya. 1 kilo, 1 talenta itu 34 kilo. Ya, jadi 1 talenta 34 kilo. Ya, ini talenta perak, talenta emas ya. Kalau talenta perak ya kali saja. Sekarang 1 gram perak berapa sekarang? Nah, 1 gram emas berapa? Nggak tahu ya. Kalau emas 1 gram berapa? 1 juta kah berapa sekarang? 1,5 ya. Jadi kalau kita kali ya, anggap saja ya 1 gram 1 juta. Nah, 1 kilo berarti berapa? 1.000 ya. 1 kilo kan 1.000 gram. 1.000 kali 1 berapa? Hah? 1.000 kali 1 juta berarti berapa? 1 M. Betul ya? Ya betul ya? Nah, betul ya? Betul aja lah ya. Bukan 100, 1 M, 1.000 karena 1.000. Kalau dia sekali 100 berarti 100 juta. 1 M. 1 talenta, 1 maaf. Bukan 1 talenta, 1 kilo, ya kan?
Kalau kali 34 berarti 34 M. Jadi satu orang yang satu dapat 34 M. Yang dapat 2 berapa? 34 kali 2 berarti 68 M. Yang 5 berapa? 34 berarti 150 sekian ya. Ya, 170 M kurang lebih. Jadi jangan lihat ini 2, 3 ini karena dalam 2, 3, 5 memang kecil. Tapi kalau kita konversi ke rupiah itu sangat besar. Miliaran dipercayakan. Jadi bukan hal yang kecil. Tetapi lihat ya, menurut kesanggupan mereka. Dan pada akhirnya ayat 19, lama sesudah, maaf. Nah, sesudah itu dia berangkat. Ya, kembali dulu. Makanya di dalam ayat 4, mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia tetapi mendustai Allah. Kenapa Petrus bilang engkau mendustai Allah bukan manusia? Karena ingat, yang memberikan kepercayaan itu kepadanya siapa? Tuhan. Tuhan tahu apa yang ada pada kita. Dan ingat ayat 19 dalam perumpamaan tadi. Lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Jadi Bapak Saudara, apa yang ada pada kita yang Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan tahu. Tidak ada satupun yang luput dari hadapan Tuhan. Kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan nantinya. Untuk itu persiapkanlah diri kita untuk apa? Mempertanggungjawabkan segala yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Persiapkan siapapun kita, persiapkan diri kita. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Apakah yang ada pada kita hanya kita nikmati seorang diri, mengabaikan mereka yang ada di sekitar kita? Kita selalu melihat Tuhan saya yang perlu, sedangkan orang-orang di sekitar, ya nantilah mereka. Ya. Hati-hati Bapak Saudara. Ingatlah, kita bukan pemilik, kita adalah pengelola. Segala apa yang Tuhan berikan, kelola dengan baik. Yang ada pada kita, ingat, itu adalah dalam kuasa yang kita sudah berikan juga kepada orang lain. Ingat, kita akan pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Bagaimana engkau menggunakan hidupmu, waktumu, hartamu, segala yang ada pada kita. Kita akan pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Ya. Jadi berbicara memberi bagian ini bukan hanya harta, segala sesuatu kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ingat, Tuhan tahu segala yang telah dipercayakannya kepada kita. Dan bagian yang terakhir, memberi merupakan apa? Bentuk tanggung jawab atas harta pemberian Tuhan bagi kita. Untuk itu, ketika kita memberi, berilah dengan tulus ikhlas. Ya. Syukur kita tidak ada pada zaman Ananias dan Safira. Ananias dan Safira, mereka cuma menahan sedikit ya dari pemberian, akhirnya mereka langsung apa? Mati. Ya. Mereka langsung mati. Kita berapa kali kita menahan pemberian Tuhan? Wah, puji Tuhan, Pak. Saya sudah sering menahan pemberian Tuhan, tapi sampai sekarang saya tidak mati-mati. Betul. Jangan nanti tunggu mati dan berhadapan dengan Tuhan baru engkau menyesal. Itu sudah terlambat. Makanya kita bersyukur ada kisah Ananias dan Safira yang mengingatkan kita kembali bahwa kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sebelum kita bertemu dengan Tuhan, sebelum kita menjadi cerita seperti Ananias dan Safira, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk apa? Berubah. Jangan izinkan si jahat menguasai diri kita, sehingga kita lebih senang dengan harta pemberian Tuhan daripada dengan Tuhan sendiri. Tuhan Yesus menolong kita, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih mengingatkan kami
Apa yang ada pada kami adalah milik Tuhan. Hidup kami sekalipun adalah milik Tuhan. Apalagi segala harta yang ada pada kami. Tuhan tolong kami, ingatkan kami senantiasa bahwa suatu hari kelak ketika kami akan bertemu dengan Tuhan, kami akan mempertanggungjawabkan segala yang Tuhan telah percayakan kepada kami, baik yang masih ada maupun yang telah kami berikan, yang telah kami gunakan. Kami akan pertanggungjawabkan. Tuhan tolong kami. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau sudah menolong kami sehingga kami boleh menikmati ibadah bersekutu bersama-sama saudara seiman kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji-muji Engkau. Kami juga boleh membaca firman dan merenungkannya. Dan kami juga boleh memberikan korban syukur persembahan kami. Biarlah apa yang sudah kami berikan, apa yang sudah kami lakukan, waktu juga harta yang kami berikan, biarlah itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, tuntunan penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai kita senantiasa saat ini sampai selama-lamanya.